Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Rosama, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci, Angkatan 3, Kelompok 3, tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis pelayanan publik di Indonesia. Mari kita simak. Mendengar kata birokrasi seperti menjadi momok yang menyebalkan bagi masyarakat. Pasalnya, banyak warga punya pengalaman tidak mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kemajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Terdapat 8 area perubahan dengan hasil capaian yang berbeda dari tiap-tiap areanya. Satu di antaranya adalah pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di suatu daerah bahkan di Indonesia. Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Upaya-upaya peningkatan pelayanan publik telah dijalankan baik dengan sumber daya domestik maupun bantuan mitra pembangunan dari luar, seperti pemerintah Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Korea, Australia. Beberapa inovasi pelayanan publik sudah mendapatkan penghargaan internasional, seperti penghargaan inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh United Nations Public Service Award atau UNPSA kepada Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Sragen pada Juni 2015. Seiring dengan inovasi pelayanan publik, tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan yang prima dan berkualitas akan semakin menguat. Dan penyelenggara pelayanan publik harus menanggapinya dengan inovasi pelayanan yang terus-menerus, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat. Penetapan standar pelayanan harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi warga yang kurang puas, sebagai masukan perbaikan kualitas pelayanan. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan publik diharapkan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas. Untuk itu, kegiatan penunjang juga perlu dilakukan, seperti pelatihan pelayanan pelanggan untuk petugas pelayanan, survei kepuasan masyarakat, serta pemberian reward dan punishment. Bagi masyarakat yang ingin memberikan respon, saat ini sudah banyak kepala daerah yang menyediakan nomor telepon khusus untuk menerima saran dan pengaduan dari masyarakat. Di banyak kantor pelayanan juga sudah terlihat adanya inovasi layanan seperti layanan keliling, layanan online, dan layanan satu atap. Hal inilah yang harus terus dipertahankan, bahkan dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan publik ke depannya. Reformasi birokrasi pada pelayanan publik akan merubah wajah satu badan pelayanan publik dan menjadi pembelajaran bagi badan pelayanan publik lainnya dan terus berkembang hingga seluruh pelayanan publik di Indonesia dapat memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan memuaskan oleh birokrat yang profesional, ramah, dan berintegritas tinggi. Salam Indonesia. Bertemu lagi dengan Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto, Rumah Sakit Regional Jawa Tengah, dalam inovasi Tele-AP, Teyeng Deleng Antrian Pendaftaran Lan Poliklinik. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan Rumah Sakit Margono cukup tinggi, rata-rata 1020 pasien per hari. Masalah yang dihadapi rumah sakit adalah rendahnya komitmen dokter spesialis datang tepat waktu memulai jam pelayanan pukul 8. Rata-rata 80% pemeriksaan dokter dimulai pukul 9.30, tingginya keluhan pasien kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kanker dengan jarak tempuh lebih dari 60 km tentang ketepatan waktu mulai pelayanan dokter. Masih terpisahnya sistem layanan antrian dengan rekam medik elektronik. Lamanya waktu tunggu pemeriksaan dokter lebih dari 2 jam mengakibatkan penumpukan jumlah pasien di ruang tunggu rawat jalan. Tingginya komplain pasien rawat jalan mencapai 18 komplain.
Masalah tersebut berdampak pada rendahnya citra pelayanan Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto. Dengan kondisi tersebut, rumah sakit mengembangkan inovasi jamin dokter datang tepat waktu melalui teleapik. Inovasi ini orisinil karena pertama kali dibangun dengan kebaruan sistem antrian terintegrasi dengan rekam medik elektronik. Sistem ini mengkoneksikan waktu selesainya pelayanan dokter spesialis per pasien yang terekam dalam rekam medik elektronik dengan urutan antrian berikut. Sistem ini real-time berbasis web dan Android sehingga bisa diakses dan dipantau masyarakat dimanapun. Inovasi ini memberikan dampak sebagai berikut. Meningkatnya komitmen dokter spesialis datang tepat waktu memulai pelayanan jam 8 pagi dari sebelumnya 20% menjadi 88,98%. Menurunnya waktu tunggu pemeriksaan dokter dari lebih dari 2 jam menjadi 15-30 menit. Meningkatnya kepuasan masyarakat dari 76% menjadi 85,27%. Menurunnya angka komplain dari 18 menjadi hanya 3 komplain. Kondisi tersebut mampu meningkatkan citra rumah sakit yang berdampak meningkatkan cakupan pelayanan dan pendapatan. Nggak usah nunggu depan poli, kita tinggal ke kantin, bisa lihat di teleapik. Kalau udah nomornya mendekati, kita tinggal ke poli dan bisa cepat langsung ketemu dokter. Semenjak ada aplikasi teleapik ini, pelayanan dokter itu jadi lebih pagi. Jadi kami sebagai pasien pun menunggu tidak terlalu lama. Kami semua sebagai tim medis sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi yang terbaru ini, di mana masyarakat dapat memantau antrian secara online. Dan itu membuat kami semua sangat berkomitmen untuk melayani pasien secara tepat waktu. RS Margono Apike Pol. Rumah sakit yang melakukan replikasi teleapik antara lain RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSUD Ahmad Yani Kota Metro Lampung, Pasar Rebo Jakarta, dan lainnya. Demikian inovasi kami. Salam sejahtera dan jaya Indonesia Raya. Analisis. Yang pertama yaitu sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung memilih pelayanan secara praktis. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban pelayanan secara transparan. Yang ketiga yaitu cara baru mengembangkan program aplikasi yaitu teleapik. Yang keempat yaitu di mana sistem antrian terintegrasi dengan sistem rekam medik elektronik. Terdapatnya informasi antrian yang secara real time. Yang kelima yaitu waktu pelayanan yang cepat dan akurat. Yang keenam, prosedur pelayanan sangat baik, tertib, dan nyaman. Yang ketujuh yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan. Selanjutnya kesimpulan, di mana inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek perbaikan yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas, murah, dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi sektor publik merupakan salah satu jalan atau bahkan breakout untuk mengatasi kemacetan dan kebutuhan organisasi di sektor publik, di mana inovasi pelayanan teleapik yang ada mendapat respon yang baik oleh masyarakat karena dampak dari inovasi ini bisa dirasakan langsung, serta yang menarik adalah untuk mendapatkan kepuasan masyarakat dalam inovasi pelayanan publik. Mari bangun semangat reformasi birokrasi agar ke depan pelayanan publik semakin memuaskan masyarakat.